Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap semangat ya. Oke, kali ini dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan yang ada dalam iklan, slogan, dan juga poster. Langsung aja. Oke. Untuk kaidah kebahasaan, iklan, slogan, dan juga poster itu harus ada 5 kaidah. 1, 2, 3, 4. 5 kaidah ya. Yang pertama harus ada persuasif, imperatif, berirama, berkesan positif, dan ringkas. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang persuasif. Mungkin persuasif ini sudah Ibu sempat jelaskan di struktur ya, nggak apa-apa kita bahas lagi. Oke, di dalam kaidah kebahasaan untuk iklan, slogan, dan juga poster harus ada pernyataan persuasif. Jadi pernyataan persuasif itu sebuah pernyataan atau kalimat yang ada di dalam iklan, slogan, dan poster yang berisikan mengajak atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditulis lebih besar. Kalian bisa lihat di sini, ini pun sudah Ibu bahas, tidak apa-apa. Nah, kalimat yang atau kata-kata yang ditulis lebih besar di sini kan ada kini lebih super cepat plus konten super hebat. Diskon 50%. Ini dicetak lebih besar. Ya, selain ada produk yang ditulis besar juga ada pernyataan persuasif yang ditulis lebih besar daripada ini. Tuh, ya, ditulis lebih besar. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mengajak konsumen agar membeli produk ini, gitu ya. Jadi di dalam sebuah iklan, poster, ataupun slogan harus ada pernyataan persuasifnya, yaitu pernyataan yang mengajak. Biasanya ditulis lebih besar gitu ya. Selanjutnya, oke. Nah, selain harus ada pernyataan persuasif, harus ada juga pernyataan imperatif. Apa itu pernyataan imperatif? Jangan sampai tertukar antara persuasif dan imperatif. Kalau imperatif sendiri adalah sebuah pernyataan atau kalimat yang ada di dalam iklan, slogan, dan juga poster yang berisikan permintaan, larangan, dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Kalau persuasif itu kan untuk mengajak, tapi kalau imperatif itu untuk meminta, melarang, mendorong. Mendorongnya bukan ngejorokin ya, ngejorokin di jurang gitu. Untuk memotivasi gitu. Mendorong ini lebih ke untuk memotivasi orang. Seperti contohnya ada di ini apa yo? Ada di poster ini ya. Di poster ini kan ada tulisan ingat demam berdarah, ingat 3M plus ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Ini ada gambar-gambarnya dan juga ada tulisan-tulisannya. Ingat, kalimat imperatif atau pernyataan imperatif itu adalah harus ada unsur permintaan atau larangan atau dorongan atau motivasi ya dorongan ya. Nah, pada gambar ini ada yang dicetak atau ditulis lebih besar ya. Jadi selain persuasif yang ditulis lebih besar, imperatif juga harus ditulis lebih besar. Biasanya ditulis lebih besar. Nah, kira-kira imperatifnya apa ini? Ini nih, ingat demam berdarah, ingat 3M. Ini adalah imperatif, dorongan, motivasi orang ketika membaca poster ini bahwa ketika ingat demam berdarah ya kamu harus 3M, harus ingat 3M. Apa saja 3M-nya ini? Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Plus, ada plusnya nih, hindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, dan memakai obat nyamuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi imperatifnya yang mana? Imperatifnya yang ini, ingat demam berdarah, ingat 3M plus. Ditulisnya juga lebih besar ya. Ulangi lagi. Kalau persuasif itu mengajak, kalau imperatif itu meminta, melarang, atau mendorong. Mendorongnya lebih ke motivasi agar orang-orang lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu dan ditulis lebih besar. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah berirama maksudnya. Berirama itu maksudnya adalah kalimat yang ada di dalam iklan, slogan, dan juga poster seharusnya berima. Layaknya pantun. Ada yang masih ingat nggak? Pantun itu kan rimanya harus A, B, A, B. Ya,
Terus kalau syair itu kan harus A, B, B. Kalau gurindam A, B, C, dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan iklan, slogan, dan juga poster. Salah satu kaidah kebahasannya itu harus berirama atau berima. Ya, maksud dari berima, mana kira-kira yang berima di sini? Yang ini, ingat demam berdarah, ingat 3M. M ketemu M, plusnya nggak usah ini, plus ini tambahan doang. Ingat demam berdarah, ingat 3M. Jadi ada yang demam berdarah, 3M. Jadi tuh ada sesuatu pengulangan gitu loh. Ini ada kata ingat ya. Ingat demam berdarah, ingat 3M ya. Pada gambar di samping sudah berkesan positif. Apa yang berkesan positifnya? Karena mengingatkan hal kebaikan, yaitu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari demam berdarah. Di sini kan mengingatkan ya bahwa demam berdarah itu bahaya. Jadi kalian harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kalian agar terhindar dari demam berdarah. Selanjutnya iklan, slogan, ataupun poster itu harus singkat, tidak bertele-tele, langsung pada intinya atau maksudnya apa gitu ya. Nah, seperti pada gambar di samping ini, sudah ringkas tentang apa saja informasi penting saat kita agar kita terhindar dari demam berdarah. Ini sudah lengkap banget bahwa kita harus melakukan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas. Di sini nggak dijelasin menguras tempat penampungan air karena penampungan air itu bisa menyebabkan bla 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 bla. Nggak ada kan di iklannya atau di poster ini, nggak ada. Semuanya singkat, pada intinya saja, ringkas. Begitu untuk kaidah kebahasaan. Oke, sudah selesai. Seperti biasa, kalian silahkan simak baik-baik video ini dan catat yang menurut kalian penting dari video ini. Lalu kalian bisa klik link yang berwarna biru ada di bawah di deskripsi box untuk bisa mengakses tugas. Dan jangan lupa melakukan absen kehadiran, tuliskan hadir dan juga nama dan kelas. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.